Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasari dengan nomor mahasiswa 0566555783 akan menyampaikan analisis kebutuhan alat laboratorium yang akan kita bahas pada khususnya di Universitas Sunan Gunung Jati. Analisis kebutuhan alat laboratorium dilakukan untuk memastikan kegiatan praktikum dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai standar. Berdasarkan fokus analisis yang dilakukan di Universitas Sunan Gunung Jati, aspek yang dikaji meliputi tata ruang dan prasarana seperti luas ruangan, pencahayaan, keberadaan ventilasi, serta instalasi air dan listrik yang mendukung keamanan dan keselamatan kerja. Selain itu, sarana dan peralatan laboratorium juga dianalisis, mencakup ketersediaan alat seperti mikroskop, preparat, spesimen, bahan kimia, dan alat keselamatan sesuai kebutuhan praktikum. Dari sisi manajemen, analisis dilakukan terhadap ketersediaan SDM laboran dan teknisi, penerapan SOP, administrasi laboratorium, jadwal praktikum, hingga sistem pengelolaan limbah agar operasional laboratorium berjalan tertib dan efisien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kondisi laboratorium Universitas Sunan Gunung Jati secara umum berada pada kategori baik dan cukup memadai untuk menunjang kegiatan praktikum maupun penelitian mahasiswa. Dari aspek tata ruang dan fisik, laboratorium memiliki luas 56 meter persegi dengan fasilitas pendukung seperti AC, aliran air, dan sumber listrik yang memadai. Kondisi ruangan juga bersih dan rapi meskipun belum tersedia ruang persiapan khusus. Pada aspek peralatan, laboratorium ini telah dilengkapi mikroskop binokuler, kemudian berbagai macam jenis preparat, insektarium, herbarium, dan oven, hingga mampu mendukung kegiatan-kegiatan praktikum yang dilaksanakan di sana dengan baik dan lancar. Sistem penyimpanan alat sudah menggunakan lemari berlabel, namun pemisahan alat baik dan rusak masih belum tertata dengan sistematis. Dari sisi keselamatan kerja, laboratorium telah menyediakan APAR, P3K, dan APD, serta jas laboratorium. Akan tetapi, SOP keselamatan tertulis masih belum dilengkapi. Dalam bidang administrasi, pengelolaan laboratorium dan jadwal praktikum sudah berjalan, tetapi inventarisasi alat masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem informasi digital. Pemanfaatan laboratorium tergolong baik karena digunakan secara rutin untuk mendukung beberapa mata kuliah dan penelitian skripsi mahasiswa. Sementara itu, kebersihan laboratorium juga terjaga dengan baik, namun pengolahan limbah B3 masih memerlukan standarisasi agar lebih aman dan sesuai prosedur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua, itu poinnya mengevaluasi kesesuaian alat dengan standar dan kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu alatnya yaitu mikroskop cahaya. Adapun nama lengkapnya yaitu mikroskop cahaya binokuler. Adapun spesifikasi teknis itu lensa okulernya bisa 10 kali pembesaran dan lensa objektifnya itu 4 kali, bisa 10 kali, 40 kali sampai 100 kali. Jenis sumber pencahayaannya itu lampu LED terintegrasi. Fungsi dalam praktikum itu sebagai alat optik utama untuk memperbesar objek biologis yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang kita. Yang kedua itu digunakan untuk melatih keterampilan psikomotor peserta didik. Adapun kondisi saat ini itu mikroskop ini sangat cukup baik, semua lensa jernih, lampu menyala stabil, serta meja preparat bergerak secara lancar. Apakah perlu dikalibrasi? Saya rasa tidak perlu. Kesesuaian standar dan kebutuhan yaitu standar memenuhi standar prasarana Permendiknas nomor 24 nomor 2007. Kebutuhan untuk evaluasi apakah fitur Microsoft memadai untuk pencapaian pembelajaran.
insya Allah tercapai untuk proses pembelajaran. Nama alat dan bahan yang kedua yaitu preparat. Adapun spesifikasi teknis, bahannya dari kaca silika murni ukuran 25 x 75 mm. Jenisnya yaitu jenis tumbuhan dan hewan. Pewarnaan jelas dan kontras. Adapun fungsi dalam praktikum yaitu sebagai objek pengamatan mikroskop. Nah, yang kedua sebagai alat bantu visual struktur jaringan. Adapun kondisi saat ini yaitu preparat baik, kondisinya sangat baik, itu kaca bersih dari jamur. Yaitu kalau adapun kesesuaian standar dan kebutuhan yaitu cukup sesuai, dimensi sesuai dengan standar mikroskop cahaya. Masuk ya nama alat yang ketiga yaitu gelas kimia. Itu spesifikasi teknisnya itu bahan dari kaca borosilika, yaitu kapasitasnya 250 mili, skalanya yaitu skala permanen putih, tahan suhu tinggi, sekitar lebih besar dari 200 derajat Celcius. Fungsi dalam praktikum itu sebagai wadah penampung larutan, yaitu yang kedua tempat pencampuran zat gitu. Yang ketiga media pemanasan cairan. Kondisi saat ini baik, tidak ada retakan. Kesesuaian standar dan kebutuhan itu sangat sesuai dan kebutuhan memenuhi standar keselamatan ISO. Kapasitas 250 mm sangat ideal untuk praktikum dasar untuk siswa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalanita Sari dengan NIM 056665562. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari kelompok 4 pada poin evaluasi ketepatan pemilihan alat dan bahan. Sesuai dengan hasil pengamatan, yang pertama yaitu ada spesimen kering yang terdiri dari insektarium dan juga herbarium. Pada laboratorium ini terdapat herbarium kering, yaitu spesimen tumbuhan, ada daun, bunga, akar maupun batang. Kemudian untuk insektariumnya itu ada koleksi spesimen serangga. Pemilihan bahan ini dinilai berdasarkan keawetan, keamanan, dan juga kejelasan bentuk objek yang diamati. Insektarium itu dipilih karena dia mampu mempertahankan bentuk dan juga ciri dari serangga untuk kebutuhan identifikasi, sedangkan pada herbarium itu digunakan sebagai pengamatan struktur tumbuhan secara praktis dan juga tahan lama. Dengan pemilihan bahan yang tepat, maka media praktikum menjadi lebih efektif dalam mendukung proses pembelajaran IPA. Berikutnya yaitu alat pemanas. Pada laboratorium tersebut terdapat beberapa alat pemanas seperti bunsen, kemudian kaki 3, kemudian terdapat juga oven untuk kegiatan praktikum. Alat pemanas ini sudah memenuhi aspek keselamatan dan juga kesehatan kerja. Untuk jarak ketinggian api dengan bunsen, kemudian untuk posisi bagian bawah kaki 3 itu semua sudah memenuhi standar. Kemudian selanjutnya yaitu alat keselamatan dasar. Di sini juga tersedia alat keselamatan ini merupakan fasilitas yang penting. Fungsinya yaitu melindungi kita, si praktikan, itu terhindar dari risiko kecelakaan kerja di saat praktikum. Beberapa alat yang tersedia itu ada kotak P3K, kemudian jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan juga tempat pembuangan limbah. Pada mata kuliah desain pengembangan laboratorium ini, keberadaan alat tersebut itu menjadi bagian yang utama dalam perencanaan laboratorium yang baik. Dikarenakan laboratorium yang baik itu tidak hanya dirancang untuk kegiatan praktikum, tapi juga untuk keselamatan kita semua dengan memperhatikan standar operasionalnya. Selanjutnya yaitu sumber listrik. Di laboratorium IPA, sumber listrik ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting untuk operasional di semua bagian laboratorium.
Di saat praktikum, kita juga menggunakan pencahayaan yang bagus. Ketersediaan instalasi listrik yang aman, stabil, dan juga mudah dijangkau itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses jalannya praktikum. Korelasinya dengan mata kuliah desain pengembangan laboratorium ini, perencanaan sumber listrik berkaitan dengan tata letak ruang, kemudian keamanan instalasi, serta efisiensi penggunaan energi. Kemudian penempatan stop kontak, jalur kabel, dan juga sistem MCB itu harus dipasang sesuai dengan standar keselamatan laboratorium untuk meminimalisir risikonya. Pada laboratorium yang diamati ini sudah menerapkan standar tersebut, jadi untuk desain sumber listriknya sudah baik. Kemudian untuk yang terakhir yaitu bahan kimia. Untuk bahan kimia sendiri di laboratorium tersebut sudah tersedia secukupnya. Bahan kimianya pun sudah sesuai dengan standar, yaitu pada setiap wadahnya itu sudah terdapat simbol piktogram bahaya. Kemudian juga memiliki dokumen lembar data keselamatan bahan. Jadi sudah sesuai dengan standar. Kemudian untuk penggunaannya itu selalu didampingi oleh asisten praktikumnya. Jadi untuk keselamatan kerjanya sudah aman. Demikian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan memaparkan hasil identifikasi kondisi dan sistem inventaris Laboratorium Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang saya lakukan pada Kamis 30 April 2026. Dari hasil observasi, saya menemukan bahwa laboratorium ini memiliki lemari penyimpanan yang tersedia di dalam ruangan, dapat dikunci dan sebagian besar alat sudah diberi label yang jelas. Buku absensi praktikum pun sudah digunakan secara rutin. Ini merupakan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Namun, saya juga menemukan sejumlah kekurangan lainnya yang cukup signifikan pada sistem inventarisnya. Pertama, pencatatan inventaris alat masih dilakukan sepenuhnya secara manual. Belum ada sistem pencatatan digital sama sekali, sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan data dalam pengelolaan sehari-hari. Kedua, belum ada pemisahan sistematis antara alat yang masih baik dengan alat yang sudah rusak. Semua alat masih disimpan bersama tanpa tanda atau kode yang membedakan statusnya. Ketiga, laporan kerusakan alat belum terdokumentasi secara lengkap dan konsisten. Keempat, sistem informasi manajemen laboratorium berbasis digital sama sekali belum dikembangkan. Sehingga seluruh proses, mulai dari pencatatan inventaris, penjadwalan, hingga peminjaman alat, masih bergantung pada pencatatan secara manual. Berdasarkan temuan tersebut, saya merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama dan paling mendesak adalah mengembangkan sistem informasi manajemen laboratorium berbasis digital, minimal dengan spreadsheet yang dapat diakses oleh seluruh pengelola secara real-time, mencakup modul inventaris alat, jadwal praktikum, peminjaman alat, dan pelaporan kerusakan. Yang kedua, mengimplementasikan sistem kode warna untuk membedakan status alat. Hijau untuk alat yang masih baik, misalnya kuning untuk alat yang perlu perbaikan, dan merah untuk yang sudah rusak, disertai pemisahan fisik penyimpanannya. Yang ketiga, membuat jadwal pemeliharaan alat secara formal, minimal 3 bulan sekali dengan dokumentasi tertulis yang konsisten. Namun, secara keseluruhan, aspek sistem inventaris dan administrasi laboratorium ini dinilai masih perlu perbaikan. Meskipun kondisi fisik dan kelengkapan peralatannya sudah tergolong baik, dengan langkah-langkah perbaikan yang kami rekomendasikan dari kelompok 4, diharapkan sistem inventaris laboratorium ini dapat berkembang menjadi lebih tertib, efisien, dan terstandar sesuai regulasi nasional yang berlaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai prosedur pemilihan alat laboratorium yang disusun berdasarkan hasil observasi dan wawancara
yang dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi FTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan membagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi kebutuhan praktikum. Yang kedua, penyesuaian terhadap standar dan fungsi laboratorium. Yang ketiga, pemilihan alat berdasarkan kualitas dan keamanan. Yang keempat, penyesuaian dengan kapasitas laboratorium. Yang kelima, pemerhatian terhadap sistem penyimpanan dan inventarisasi. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan pemeliharaan alat. Mengenai yang pertama, tahap pertama ini identifikasi kebutuhan praktikum berdasarkan kebutuhan. Di Laboratorium Pendidikan Biologi UIN SGD Bandung terdapat beberapa alat atau sub yang bisa digunakan untuk praktikum biologi umum, keanekaragaman makhluk hidup, anatomi fisiologi makhluk hidup. Selain itu juga dimanfaatkan untuk penelitian skripsi mahasiswa. Oleh sebab itu, alat yang dipilih harus mampu mendukung kegiatan pengamatan, eksperimen, dan penelitian biologi dasar maupun lanjut. Yang kedua, penyesuaian alat dengan standar sarana dan prasarana laboratorium perguruan tinggi. Berdasarkan laporan, standar laboratorium mengacu pada Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023, standar BAN PT dan SNI. Oleh sebab itu, alat-alat yang dipilih mempunyai beberapa kualifikasi. Yang pertama, sesuai fungsi pembelajaran. Yang kedua, memenuhi standar keselamatan. Yang ketiga, mudah digunakan oleh mahasiswa dan mendukung capaian pembelajaran praktikum. Yang ketiga, pemilihan alat berdasarkan kualitas dan keamanan. Ini juga harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah ketahanan alat, yang kedua tingkat akurasi, ketiga keamanan penggunaan, dan yang keempat adalah kemudahan keperawatan. Selain itu, alat yang berkaitan dengan keselamatan seperti APAR, P3K, dan APD juga harus tersedia sebagai bagian dari standar keselamatan laboratorium. Keempat adalah penyesuaian dengan kapasitas laboratorium. Prosedur pemilihan alat harus mempertimbangkan kapasitas ruang dan pengguna laboratorium. Laboratorium ini memiliki luas sekitar 56 meter persegi dan mampu menampung sekitar 30 orang. Karena itu, jumlah alat juga harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa agar kegiatan praktikum berjalan efektif dan semua mahasiswa memperoleh kesempatan secara merata. Yang kelima adalah sistem penyimpanan dan inventarisasi. Pemilihan alat juga perlu mempertimbangkan 3 aspek dalam tahap ini, yaitu kemudahan penyimpanan, kode inventarisasi, dan kemudahan monitoring kondisi alat. Yang terakhir adalah evaluasi dan pemeliharaan alat. Jadi setelah dipilih dan digunakan, perlu dilakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkala. Laporan yang sudah kami selesaikan menunjukkan bahwa pemeliharaan alat sudah dilakukan, tetapi belum memiliki form yang terstruktur dan sistematis. Maka dari itu, pemilihan alat sebaiknya juga harus diikuti dengan pencatatan inventarisasi, pemeriksaan kondisi alat, dan jadwal pemeliharaan rutin yang dibuatkan form yang nantinya akan dilakukan secara berkala. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemilihan alat laboratorium harus dilakukan secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan, penyesuaian standar, pemilihan alat yang berkualitas dan aman, menyesuaikan kapasitas laboratorium, serta pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan alat. Dengan prosedur pemilihan alat yang baik, maka harapannya laboratorium juga dapat mendukung kegiatan praktikum secara optimal dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, itu tentang rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan alat.
Sistem pengelolaan alat ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan praktikum, pekerjaan laboratorium maupun operasional suatu instansi. Pengelolaan alat yang kurang baik sering menyebabkan alat hilang, rusak, sulit ditemukan, dan penggunaan menjadi tidak efisien. Selain itu, biaya perbaikan dan pengadaan alat juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan sistem pengelolaan alat agar kegiatan dapat berjalan lebih efektif, aman, dan teratur. Dan selanjutnya itu permasalahan dalam pengelolaan alat. Yang pertama itu ada pendataan inventaris kurang rapi. Banyak alat yang belum tercatat dengan baik sehingga mengetahui jumlah, kondisi, dan lokasi alat. Yang kedua itu penyimpanan tidak teratur. Alat sering diletakkan sembarangan tanpa label atau pengelompokan sehingga sulit dicari dan berisiko hilang. Yang ketiga itu kurangnya pemeliharaan. Tidak adanya jadwal perawatan menyebabkan alat cepat rusak dan umur pakai menjadi lebih pendek. Yang keempat itu penggunaan tidak terkontrol. Peminjaman alat sering tidak dicatat sehingga sulit mengetahui siapa yang menggunakan alat tersebut. Yang kelima itu kurangnya pengetahuan pengguna. Sebagian pengguna belum memahami cara penggunaan alat yang benar sehingga meningkatkan risiko kerusakan dan kecelakaan kerja. Dan selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan alat. Yang pertama itu ada digitalisasi inventaris. Pendataan alat sebaiknya dilakukan secara digital menggunakan aplikasi atau komputer agar lebih mudah dicatat dan diperbarui. Data yang dicatat meliputi nama alat, jumlah alat, kondisi alat, lokasi penyimpanan, dan riwayat perawatan. Manfaat digitalisasi ini adalah mempermudah pencarian data dan mengurangi kesalahan pencatatan. Yang kedua itu pemberian kode dan label. Setiap alat perlu diberi kode inventaris, barcode, atau QR kode agar mudah dikenali dan dilacak. Label juga membantu membedakan alat berdasarkan kategori atau kondisi. Contohnya, hijau itu alat isap yang digunakan, kuning itu alat sedang diperbaiki, dan merah alat yang rusak. Yang selanjutnya penyusunan secara SOP. SOP dibuat agar penggunaan alat lebih tertib dan aman. SOP ini juga berisi cara penggunaan alat, tata cara peminjaman, prosedur pengembalian, dan aturan keselamatan kerja. Dengan adanya SOP, kesalahan pengguna alat dapat dikurangi. Selanjutnya itu pemeliharaan dan perawatan rutin. Perawatan alat dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi tetap baik. Kegiatan perawatan ini meliputi membersihkan alat setelah digunakan, memeriksa kondisi alat kalibrasi, alat mengganti komponen yang rusak. Perawatan rutin dapat memperpanjang umur alat dan mengurangi biaya perbaikan. Yang selanjutnya itu ada sistem peminjaman alat. Peminjaman alat perlu dicatat dengan baik secara manual maupun digital. Data yang dicatat ini meliputi nama peminjam, waktu peminjaman, waktu pengembalian, dan kondisi alat saat itu. Sistem ini membantu pengawasan dan mengurangi kehilangan alat. Selanjutnya itu ada pelatihan pengguna. Pengguna alat perlu diberikan pelatihan mengenai cara penggunaan alat, keselamatan kerja, cara perawatan yang sederhana. Pelatihan bertujuan meningkatkan tanggung jawab pengguna dan mengurangi kerusakan alat akibat kesalahan penggunaan. Asalnya itu ada manfaat perbaikan sistem. Dengan sistem pengelolaan alat yang baik, beberapa manfaat yang diperoleh yaitu pengguna alat lebih efektif dan efisien, alat lebih mudah dicari dan diawasi, resiko kehilangan dan kerusakan berkurang. Biaya operasionalnya juga lebih hemat, keselamatan kerja meningkat, dan umur alat lebih menjadi panjang. Kesimpulannya, itu adalah perbaikan sistem pengelolaan alat saat ini penting untuk mengingatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Perbaikan dapat dilakukan melalui digitalisasi inventaris, pemberian label pada alat, penyusunan SOP, perawatan rutin, dan teratur. Pengelolaan yang baik, alat dapat digunakan secara optimal, aman, dan tahan lama. Terima kasih.